Indonesia ini pemerintahnya lagi bobrok. Udah bilang di situ kampung Arab, Serambi Mekah, teriak-teriak Cina, negara dikuasai Cina, sementara Bogor bikin wisata lendir, ya, yang namanya anak orang Arab ditinggal-tinggalin di situ, kalian diam mingkem. Sahabat Puja Sumatera, sedih rasanya bila kita melihat fenomena di Bogor, di mana tempat itu sekarang penuh sesak oleh orang-orang imigran. Apa yang terjadi? Kita patut bersyukur dan mendukung Kang Deddy Mulyadi. Sosok yang dikenal dengan kebijakan tegasnya ini melakukan pembongkaran taman rekreasi Hibis Fantasy di kawasan Puncak, Bogor, sebuah bisnis wisata yang diduga terkait dengan para imigran. Deddy Mulyadi menilai pembangunan Hibis Fantasy melanggar aturan penggunaan lahan, mengancam keseimbangan ekosistem, serta mengurangi daerah resapan air yang sangat krusial bagi lingkungan. Tapi tunggu dulu, ini bukan pertama kalinya tanah di Puncak menjadi arena perdebatan sengit. Kawasan ini menyimpan lebih dari sekadar wisata dan pemandangan indah. Ada cerita lain yang lebih dalam, tentang sengketa pesantren syariah Megamendung milik orang Arab, praktik kawin kontrak orang Arab, hingga manuver politik yang penuh intrik. Disinilah pola Yahudi mulai terlihat, bahwa setiap kali seorang pemimpin tegas muncul, ia selalu menjadi sasaran isu sara dan tuduhan politik kotor oleh para imigran tersebut. Kita tidak boleh mengabaikan penerapan hukum yang sepatutnya, dampak moral bagi generasi muda, dan wibawa bangsa yang menjunjung nilai budaya leluhur Nusantara. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan di bidang kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tertutur para pahlawan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita membuka lembaran sejarah yang telah lama terhampar di negeri ini. Sebuah kisah pergerakan manusia, perpindahan suku, dan percampuran budaya yang telah membentuk wajah Nusantara sejak berabad-abad silam. Namun, dalam lembaran ini, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di benak kita. Di tanah hujan yang sejuk, di jantung Pulau Jawa, Bogor, sekelompok orang terus membangun koloni. Mereka bukan pribumi, bukan bagian dari suku-suku asli Nusantara, tetapi mereka yang datang dari tanah jauh. Imigran dari dunia Arab dan dari Rohingya. Mereka hadir, mereka tinggal, mereka menetap, dan melakukan koloni berabad-abad. Sejarah mencatat, sejak masa kekuasaan Belanda, para imigran dari Yaman telah bercampur dengan penduduk setempat. Lalu, bagaimana dengan para imigran yang lebih baru? Yang datang dengan perahu-perahu tanpa negara, yang tanpa surat-surat yang sah seperti imigran Yaman? Saudara-saudara kita dari Rohingya, yang melarikan diri dari tanah mereka yang terbakar konflik. Apakah mereka akan diterima? Apakah mereka telah resmi menjadi bagian dari kita, rakyat Indonesia? Dan kini, pertanyaan terbesar yang menggema di hati rakyat, apa sikap pemerintah? Apakah mereka yang belum sah menjadi warga negara akan diberi tempat? Ataukah hukum berbicara tegas? Apakah deportasi menjadi jalan akhir? Atau justru ada kebijakan lain yang lebih lunak? Sejarah menunggu jawaban, bangsa ini menanti kepastian, dan kita semua terus mengamati apakah negeri ini tetap menjadi milik rakyatnya, atau perlahan berubah dalam arus peradaban yang tak terbendung. Sahabat Puja Sumatera, seorang putra bangsa yang bernama Muhammad Subhan, dia adalah pengacara senior dan sekaligus seorang magister hukum Universitas Indonesia, telah melakukan suatu langkah yang sangat berani dan bersejarah. Seorang diri dia mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait status kewarganegaraan orang asing di Indonesia, terutama para imigran keturunan Yaman. Tentu saja di dalamnya termasuk sekelompok manusia paling rasis, sombong dan arogan di Nusantara. Mereka adalah para Habib klan Ba'alwi Yaman yang mengaku paling mulia nasabnya, paling suci darahnya, dan paling rasis tingkah polanya. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, padahal orang Arab saja bukan. Malah terindikasi sebagai orang Kaukasus dan keturunan bangsa Khazar atau Yahudi Askenazi, bukan keturunan Ibrahim alias Yahudi abal-abal. Setelah gagal total mencangkok agama Yahudi di abad pertengahan, kini mereka muncul sebagai entitas jahat pada Zionis Israel yang mencaplok negeri Palestina dengan mengaku sebagai keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Residu dan polusi Khazar yang menyebar ke berbagai negeri ini juga menjadi bukti sebagai parasit yang berbahaya bagi setiap negeri yang ditumpanginya. Di masa silam, mereka mendirikan dinasti Fatimiyah Mesir
dan dengan berani mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Fatimiyah ambruk, sisa-sisanya kabur ke Yaman dan kembali mengaku sebagai cucu Nabi. Kali ini mencangkok ke Sayyid Ahmad bin Isa, seorang keturunan Imam Hussein yang kurang populer karena lebih terkenal sebagai saudagar minyak. Namun mereka lupa, walau kurang populer, sebagai cucu Nabi ternyata nasabnya tetap ditulis, makamnya ada di Irak, dan 3 putranya saling mencatat keturunannya. Ketiga putra tersebut Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alwi. Kini dari hasil tes DNA, Ba'alwi semakin tragis nasibnya dan malu selamanya dalam sejarah. Garis lurus nasab laki-lakinya begitu mudah dipatahkan. Cucu Nabi bukan, malah terdeteksi sebagai Yahudi Khazar asal Kaukasus. Kini terbukti, klan Ba'alwi yang hijrah ke Nusantara atas inisiasi dan bekerja untuk kepentingan penjajah Belanda, ternyata banyak melakukan kejahatan pada bangsa ini. Tidak saja di era penjajahan, bahkan hingga di alam kemerdekaan. Mereka membelokkan sejarah leluhur Nusantara, memalsukan makam, dan bahkan telah berani mengklaim sejarah kemerdekaan Indonesia. Kejahatan ini berakar dari pengakuan sebagai cucu Nabi, lalu batangnya adalah perbudakan spiritual, dan buahnya adalah kapitalisasi agama untuk memperkaya diri demi materi dan kedudukan duniawi. Menarik untuk ditunggu hasil dari gugatan status kewarganegaraan tersebut. Bila memang terbukti mereka bukan WNI, maka dampaknya. Pertama, mereka tidak berhak punya tanah di Indonesia. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua, dilarang mendirikan organisasi apapun, apalagi semacam organisasi pencatat nasab keluarga yang memiliki ajaran rasis. Bahkan dengan mengklaim sebagai keturunan abal-abal dari Nabi, maka mereka telah melakukan kejahatan di negeri orang yang mengancam kehidupan beragama dan kebangsaannya. Ketiga, dilarang untuk menduduki jabatan publik sebagai aparatur negara, termasuk ASN, TNI Polri, dan jabatan politik dari Presiden, DPR, MPR, hingga kepala desa dengan seluruh jajarannya. Sahabat sejarah, hukum adalah pilar utama ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Founding Fathers kita, Bung Karno pernah berkata, tidak ada negara yang tak ada hukumnya dan tidak ada hukum yang tak ada negaranya. Karena itulah kepastian dan penegakan hukum sangat diperlukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara, Indonesia pasti memiliki kelengkapan hukumnya. Yang tertinggi tentu saja konstitusi pada UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan segala tata urutan hukum di bawahnya. Maka tidak bisa seorang yang dari ras asing hanya bermodalkan KTP atau akte kelahiran disebut sebagai warga negara. Mereka baru sah disebut sebagai warga negara bila dibuktikan dengan pengesahan dan sekaligus kapan proses pengajuannya. Dalam sejarah, sebagian ras keturunan Cina sudah banyak yang mengajukan status kewarganegaraan, namun tidak dengan ras Arab. Mereka di zaman penjajahan banyak yang menjadi antek penjajah, ternyata mayoritas tidak pernah mengajukan status kewarganegaraannya. Ras Arab yang dimaksud di sini adalah mayoritas para imigran dari Yaman. Mereka bermigrasi pasca Perang Diponegoro tahun 1830 dan tetap mempertahankan garis keturunannya dengan memakai nama marga paternalnya dari jalur laki-laki. Namun sungguh aneh di dalam praktiknya, begitu banyak imigran Yaman ini yang kemudian malah menjadi pejabat publik, seperti menteri, gubernur, wali kota, bupati, DPR dan DPRD, atau ASN dan TNI, Polri. Mereka juga dibiarkan untuk memiliki tanah dan mendirikan organisasi berdasarkan ras yang mana telah keluar pengesahannya dari pemerintah. Apakah bangsa ini begitu permisif kepada mereka karena sebagai sesama pemeluk agama mayoritas Islam, ataukah karena telah melupakan sejarah dan konstitusinya? Sudah seteledor itukah bangsa ini? Sudah separah itukah perlindungan kepada pribumi aslinya? Dan sebegitu lemahkah bangsa ini di dalam menjaga pertahanan dan keamanannya dari segala pengaruh asing? Dua negara tetangga kita patut untuk menjadi contoh paradoks. Bagaimana di Singapura yang semakin terkikis ras Melayunya? Padahal ras Melayu adalah penduduk asli Tumasek, nama lampau Singapura, sejak ribuan tahun lamanya. Namun seterkikisnya, nasib etnis Melayu tetap mereka hidup makmur dengan segala jaminan tunjangannya. Singapura dikuasai non-pribumi, tapi menjadi negara maju dengan pengelolaan yang lebih baik, bersih dan benar. Beda dengan Singapura, maka beda pula di Malaysia. Negara ini adalah persekutuan dari banyak kerajaan pendirinya sebagai owner atau pemilik. Di sini ras asli Melayu tetap dilindungi nasibnya dan memperoleh hak-hak istimewa melebihi ras imigran. Pada akhirnya ras asli pribumi tetap dapat terjamin dan makmur hidupnya. Namun sungguh beda pula dengan suatu negeri antah berantah yang nasib pribuminya sungguh mengenaskan. Bagai anak ayam yang kelaparan di lumbung padi. Di negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi, tanahnya subur sekaligus penuh bahan tambang, malah yang menikmatinya hanyalah segelintir orang. Itu pun mayoritas dari kaum imigran yang mendapatkan segudang fasilitas dan kemudahan.
Entah negeri mana itu, admin sendiri juga prihatin bila negeri seperti itu benar-benar ada. Untungnya nasib pribuminya tidak setragis Indian di Amerika, Aborigin di Australia, ataupun Maori di Selandia Baru. Pumpung belum terjadi hal yang memilukan tersebut, maka tidak salah bila semua pribumi bangkit untuk menuntut haknya dan menata diri agar semakin pantas di dalam memajukan bangsanya. Demikianlah sahabat, dikutip dari history berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain, Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden 2024 periode 2024-2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal Abidin, menjadi wali kota Probolinggo periode 2019-2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dan Saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jabatan setingkat menteri. Dan terakhir Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan berkerjaan. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal itu melanggar pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang zonder adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi pintu masuk di mana warga negara dapat ikut dalam pemerintahan wajib secara konstitutif mensyaratkan yang bersangkutan, yaitu orang-orang dari bangsa lain tersebut harus telah mendapatkan atau memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang. Bahwa permohonan dari pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan bermanfaat, berdaya guna dan berdaya ikat untuk menghalangi agar negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia pasal 2 yang berbunyi yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Bahwa dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kecuali disertai bukti dengan pengesahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan, maka tidak ada lagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Republik Indonesia.
dalam pokok permohonan. 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. 3. Menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Demikian permohonan pengujian ini kami sampaikan ditandatangani oleh pemohon Haji Muhammad Subhan Esa. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Pak Subhan.